Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua yang sudah selalu ada di dalam segmen kali ini. IG Live aku selalu tentang cerita dari seberang. Dimana cerita dari seberang itu akan mengungkapkan cerita-cerita yang luar biasa sekali dari teman-teman saya yang pastinya yang sudah berada di luar negeri atau mereka punya cerita yang sangat spesial untuk kita kupas secara tajam dan menyenangkan. Oke, kali ini mungkin sudah beberapa minggu lamanya saya nggak bergabung di sini, ya. So ini saya pakai filter sekali baru pertama kali nih kayak pakai filter lucu banget ternyata. So guys, buat teman-teman semua sekarang yang sudah di hari Jumat, yang pastinya udah baru pulang kerja, semoga IG Live ini juga menemani kalian semua di dalam perjalanan kalian untuk pulang. Dan buat teman-teman semua yang sudah, maksudnya adalah teman-teman semua yang masih stay at home, saya berharap teman-teman semua nggak bosan dan tetap menjalani protokol kesehatan dengan sangat baik. Atau mungkin teman-teman yang sudah bisa nongkrong, yang sudah berada di luar negeri dan bisa nongkrong pastinya, I hope that teman-teman masih merasa bisa menjaga diri baik-baik. Karena kita nggak tahu virus ini bakal selesai kapan, kita juga nggak tahu kondisi kita seperti apa. Nah, aku ingin... uh, Aku ingin menyapa kali ini saya bersama Mbak Santi Setiawati. Ya, beliau adalah wanita kelahiran Bali, wanita Bali yang sedang menempuh studinya di University of Tokyo. Cerita dari seberang kali ini berasal dari negeri Sakura, Jepang. So, buat teman-teman semua yang nanti mau komen atau mau ngasih pertanyaan, silahkan langsung kirimkan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan kita pastinya akan sangat senang sekali karena niatnya ini sebenarnya membantu. Oke, sudah ada. Nah, kok nggak bisa? Bentar ya. Bentar, masih ada kendala teknis. Ada Mbak Santi, kok nggak bisa? Oh, bentar. Ya Allah. Sudah ada ini. Sudah bergabung, yeay. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah bergabung. Dan pastinya selamat malam juga buat teman-teman semua yang masih berada di Indonesia. Hati-hati kalau pulang. Halo Mbak Santi. Halo, Evan. Mbak Santi, aku sekarang pakai filter namanya Cherry, biar aku kelihatan kayak muda. Bentar. Oh, ini ya. Bentar. Aku mau dong. Nah, ini. Nah, biar kelihatan kayak muda kan. Ada Sakura. Wow. Oke. Kali ini udah tahu kan? So, kali ini kita kedatangan Mbak Santi Setiawati yang menjadi speaker di IG Live saya. Nah, siapa sih Mbak Santi Setiawati ini? Mbak Santi adalah mahasiswa S2 di University of Tokyo ya, yang mengambil jurusan Public Policy, dan beliau doi aja deh. Doi juga merupakan mantan pegawai dari bank ternama di Indonesia sebagai branch office manager. Gila, keren banget. So, kali ini temanya tentang how to get scholarship for mid-career professional. Kita, Mbak Santi, kenalan dulu dong buat teman-teman semuanya sudah gabung di sini. Mungkin belum tahu Mbak Santi siapa. Tapi sebelum kenalan, saya mau ngomong rahajeng Galungan dan Kuningan ya Mbak. Semoga selalu bahagia, sehat, dan pastinya rezekinya lancar. Ya. Makasih, Evan. Ya, yuk kenalan. Makasih, Evan. Hari ini aku udah diajak ngobrol, gabung di live Evan. Jadi aku Santi Setiawati, akrab dipanggil Santi. Saat ini aku sedang mengenyam pendidikan master di University of Tokyo, Jepang, dengan scholarship dari Bank Nivan. Nah, sebelumnya aku
kerja di Bank Mandiri selama 5 tahun kurang lebih. Jadi Wow. setelah 5 tahun aku memutuskan untuk cari scholarship dan akhirnya keterima di sini di University of Tokyo. Jurusannya Graduate School of Public Policy. Jurusannya peminatannya Economic Policy, Finance and Development. Oke, wow keren banget. Mbak Santi mendapatkan beasiswa dari World Bank, Bank Dunia untuk sekolah di University of Tokyo. Nah, ngeri kan ya? Filterku norak banget gak sih? Nggak apa. Oh, ini serem nih. Bentar. Ini lucu nih. What country will you visit next year? Oke. Balik aja ya. Nah, Mbak Santi, kalau kita sekarang di Jepang kondisinya gimana ya soal COVID-19? Yang sekarang lagi ramai COVID-19, apakah di sana sudah mulai membaik atau ada sesuatu lagi yang lain? Nah, boleh diceritain lah. COVID-19? Oke. Kalau di sini sih, Van, kasus sudah mulai menurun. Maksudku kan Asia Timur itu termasuk regional yang lumayan cukup sukses ya untuk menangani kasus COVID ya, Van. Jadi grafiknya udah menurun. Jadi sebenarnya kalau di sini aku sih merasa karena orang Jepang itu manut-manut ya, Van. Jangankan saat COVID, sebelum COVID pun kita sebenarnya udah jaga jarak dalam artian kita karena kita nggak ada budaya kayak cipika-cipiki di sini gitu ya. Nggak ada budaya. Jadi menurutku hal itu juga salah satu yang mendukung penyebaran virusnya tidak begitu besar. Jadi kasusnya sih udah. Tapi memang beberapa tempat itu memang masih ada restriction. Jadi tempat-tempat umum seperti misalkan mungkin Evan tahu di sini ada Disneyland, ada museum itu masih ada pembatasannya. Jadi misalkan yang dulunya bebas dengan daya tampung besar, sekarang sudah harus pembelian tiketnya beberapa bulan sebelumnya kayak gitu. Jadi lebih dibatasi tempat-tempat umumnya seperti itu. Makanya aku udah ngelihat IG-nya Mbak Santi udah jalan-jalan ke Osaka. Belum ya? Belum ke Osaka ya? Bukan Osaka Amin Fan. Karena ini mau Amin ya. Autumn itu aku suka banget di sini, jadi aku mudah-mudahan ada kesempatan sih buat jalan-jalan ke sana. Iya, harus ke Osaka deh kayaknya. Oke, Mbak Santi, ngomong-ngomong udah berapa lama sih di Jepang? Setahun, pas Agustus. Oh, udah setahun ya? Oke. Nah, kita ngomongin nih Mbak Santi, kalau Mbak, kan selama ini tuh yang kita tahu Mbak Santi itu orang yang profesional kerja di bank, ya, di bank ternama Indonesia lah. Taunya ternyata Mbak Santi jadi manajer gitu kan. Nah, boleh dong kita kasih tahu sedikit ke teman-teman ceritanya pas waktu dulu Mbak Santi masuk ODP di Mandiri seperti apa, terus gimana cara kerjanya mereka di sana, dan bagaimana Mbak Santi masih keep motivated lah istilahnya untuk bekerja di sana sampai pada akhirnya bisa berhasil selama 5 tahun menempuh untuk bekerja di bank ternama tersebut. Oke, Van. Jadi sebenarnya aku lulus S1 pun itu awalnya aku pengen langsung lanjut S2 loh, Van. Pada saat itu. Nggak kepikiran sama sekali buat kerja, bener. Jadi waktu itu aku sebelum lulus, setelah lulus ini aku mau langsung apply S2 gitu. Tiba-tiba di ujung, pada saat aku lagi ngerjain skripsi, zaman-zaman kita ngerjain skripsi tuh, Van, ternyata aku bimbang. Dalam artian apakah aku udah benar-benar siap ya, maksudnya apakah aku sudah benar-benar komit setelah S1 langsung S2, karena kan kita tahu sendiri kalau misalkan dari S1 kemudian langsung sekolah S2 itu mungkin alurnya itu kita akan ke pekerjaan yang lebih ke akademis ya kan ya. Iya, benar. Dosen dan lain sebagainya gitu. Tapi ya pada saat itu aku sih belum begitu yakin diriku komit di bidang itu gitu. Jadi makanya aku akhirnya memutuskan untuk cari pengalaman kerja dulu saat itu. Itu lumayan lama kan aku memutuskan. Iya. Ya, aku tuh galau-galau sendiri gitu. Sambil nanya orang-orang sih, aku nanya, mungkin kamu pernah dengar
Mas Andi, dosen Oh, UGM tahu. yang bikin buku pemburu beasiswa juga. Iya, iya. Nah, aku sampai konsul ke beliau, aku tanya apa sih kelemahan Oh. dan kelebihannya, langsung begitu lulus S1 langsung S2 atau kerja dulu. Pada saat itu beliau ngasih nih Hmm. positif negatifnya. Kalau positifnya begitu Hmm. lulus S1 langsung S2 langsung cari beasiswa, itu lebih inline seperti itu. Tapi kalau misalkan kerja dulu, itu juga bagus, ada nilai tambah pengalaman kerja, tapi biasanya orang yang sudah kerja lama itu masuk zona nyaman, akhirnya keinginan cari Nah, beasiswanya udah hilang kayak gitu. iya, bener banget, bener Apalagi udah banget. nyaman kan, udah terima gaji setiap bulan, Nah, udah itu apalagi udah masuk di bank ternama Indonesia kan ya, Mbak? Masuk jalur ODP sekalian. uh, udah kayak gitu. Jadi itu benar-benar harus komit. Kalau memang mau coba kerja dulu nih, harus benar-benar inget nih tujuan awalnya nanti mau sekolah lagi kayak gitu. Nah, singkat cerita, karena aku mempertimbangkan itu, juga mempertimbangkan waktu itu keuangan keluarga, jadi akhirnya aku kerja dulu, tahun. Nah, saat itu, alhamdulillah, aku diterima di ODP Bank Mandiri. Jadi itu tuh sebuah program, Van, untuk mungkin Evan tahu kan manajemen trainee. Jadi semua bank BUMN Indonesia itu punya program manajemen trainee. Jadi mempersiapkan talent-talentnya bank. Jadi kalau bahasa lainnya itu jalur instan gitu untuk level manajer. Karena kan beberapa bank itu punya level-level dari benar-benar dari bawah seperti itu ya. Benar. Kalau ODP itu dipersiapkan kita tuh langsung instan nih, langsung ke level tertentu anak-anak baru kayak gitu. Nah, jadi aku ikut program itu selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu akhirnya ditempatkan pada saat itu posisi pertamaku tuh di Business Development Officer. Jadi tugasnya untuk pada saat itu job deskku itu adalah mempersiapkan strategi bisnis yang kayak gitu. Terus jadi yang mengontrol cabang-cabang di daerah kayak gitu. Kayak gitu sih, Van. Dan pada akhirnya setelah 5 tahun, nah pada saat aku waktu itu memutuskan kerja, aku udah komit di dalam diri kayak oke, 5 tahun aja maksimum kerja, aku harus balik sekolah lagi. Nah, mungkin karena pada saat itu alam semesta juga merestui, tepat 5 tahun, hampir 5 tahun itu benar-benar aku mulai ingat lagi cita-citaku di awal. Akhirnya aku coba-coba cari beasiswa, dan ternyata jodohnya di beasiswanya World Bank kayak gitu. Nah, Mbak, ini itu menyenangkan sekali. Mungkin Mbak Santi juga memiliki cerita sama kayak Mas Januar. Mas Januar juga masuk ke ODP Mandiri yang udah join Mas Januar. Yang lagi di Denmark. Oh ya, ya. Nah, ceritanya kan sama nih. Mas Januar juga masuk di ODP, Mbak Santi juga masuk di ODP. Nah, kalau kita tahu nih, Mbak, mungkin bagi orang Indonesia yang masuk di ODP Mandiri adalah mereka masuk ke zona yang sangat nyaman. Udah gaji setiap bulan, dapat insentif, dapat bonus dan lain sebagainya. Pasti kita udah ngerti kayak ya udahlah aku tinggal mau ngapain lagi, hidupku tinggal kayak beli mobil, beli rumah dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang sangat membuat Mbak Santi nih ceritanya? Kok sampai keinget bahwa aku memiliki mimpi untuk sekolah lagi deh gitu. Ini tuh zona yang oke lah aku nyaman dan sudah menikmati ini semua dan aku harus belajar lagi. Dan fungsinya Mbak Santi ngerasa kayak aku harus belajar lagi itu kenapa? Oh, oke. Bentar. Aku ingat. Jadi, mungkin itu bagus sih, Van, pertanyaannya ya. Pada saat itu sebenarnya ada faktor bisa dibilang faktor pendorong dan faktor penarik ya. Pendorong kan dari belakang ya, penarik dari depan. Oke, benar. Jadi faktor pendorongnya pada saat itu jujur aja 5 tahun kerja itu aku bosan. Oke, dimaklumin lah ya. Jiwaku itu bukan kantoran gitu loh, Van. Jadi maksudku mungkin setiap orang punya ya, Van ya, pasti ada titik jenuh dalam suatu pekerjaan. Cuman pada saat itu aku merasa titik jenuhku itu bukan berarti aku nggak mau ngapa-ngapain lagi, nggak, aku pengen mencoba hal lain gitu. Dan pas memang dengan rencanaku itu 5 tahun, jadi oh inilah saatnya nih, inilah saatnya dimana aku harus sekolah gitu, karena kan beda banget
ketika Ha, kerja sama sekolah itu kan atmosfernya beda banget. bener, Jadi aku bener ngerasa banget. Ha. faktor pendorongku tuh itu gitu. Nah, Oke. menarik. Jadi yang pertama aku pengen ngerasain hidup di luar negeri. Which is aku Hmm, emang suka Jepang dari sebelum itu. hmm, Jadi yang oke. menarik aku pengen di Jepang gitu. Dan Hmm. pada saat itu jujur aja nih Van, karena aku kira Aku nggak mau gibah loh ya Mbak. Aku nggak mau gibah. Oke lanjut. dilarang gibah. Oke terus. Jadi dasar. Jadi waktu itu aku kira Olimpik 2020 itu bakalan jadi kan Van, dan which is itu di Hmm, Tokyo. hmm. Jadi aku Ha, mikir ha, kayak ha. harus tahun ini dapatnya 2019 karena aku pengen 2020 aku pengen menyaksikan Olimpik gitu. Jadi nggak ada kesempatan lain kayak gitu. Itu Hmm, benar-benar loh. hmm, Maksudnya itu benar-benar hmm. jadi motivasiku kenapa harus tahun itu gitu. Kenapa harus Oke. 2019 lolos gitu. Oke. Karena aku Hmm, pengen hmm, ngerasain yang 2020 ini gitu. hmm. Jadi itu faktor penariknya. Kemudian yang kedua, ini nggak tahu maksudnya klise atau gimana, cuman aku emang Ha. bener pengen sekolah itu aku pengen lebih bermanfaat banyak gitu loh kan. Maksud tuh oke, di bank aku ngerasa banyak kok chanceku untuk bermanfaat bagi orang banyak kayak gitu. Hmm, Cuman hmm. merasa dengan sekolah, dengan aku merasakan budaya luar negeri dan networking yang semakin besar, aku bakal Ha. punya kesempatan untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak kayak gitu kan. Makanya Bener, bener. kenapa aku setelah dapat beasiswa ini aku concern banget untuk gimana sharing ke teman-teman gimana pengalaman cari beasiswa dan lain-lain, karena sebelum dapat beasiswa aku wishku ke Tuhan, ya Tuhan kalau misalkan aku dapat beasiswa ini aku bakalan nih ngajak orang-orang di sekitarku yang memang pengen cari beasiswa biar Oke. sama-sama berjuang bareng kayak gitu, memberikan Oke. informasi Bener gitu. banget. Nah, menyambung apa yang dikatakan Mbak Santi itu tadi, buat teman-teman semua yang baru bergabung di sini, Mbak Santi juga punya platform yang namanya Ide Muda. Nah, Ide Muda itu adalah bagian dari platformnya Mbak Santi beserta teman-temannya yang Teman-teman sekali. Teman-teman yang sekali, saya nggak bisa ngomongin keuhuannya luar biasa sekali. Ada Kak Rod, ada Kak Mas Kak Yanuar, dan teman-teman yang lainnya yang sangat luar biasa sekali dan pastinya akan aku ajak kolaps nantinya. oh harus Nah, harus mereka nah jago itu banget semua. buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sini jangan lupa untuk nge-follow Ide Muda. Di situ banyak banget informasi tentang beasiswa, tentang gimana cara yang menemukan karir yang pas di dunia internasional dan juga how to make research dan lain sebagainya itu bakal dikupas sangat tuntas. Dan ide-ide muda juga ada platform yang kita juga bisa IG live dan ngobrolin banyak hal tentang beasiswa ataupun hal-hal yang sangat bermanfaat lainnya. Nah itu saya sangat mengapresiasi sekali buat teman-temannya Mbak Santi dan juga Mbak Santi sendiri yang luar biasa, yang saya sangat mengidolakan kalian semua ya Allah. Oh ya kan, Nah, mumpung lagi ngomongin ide muda, minggu depan kita mau ah, bahas Sevening ya, karena Sevening lagi open application, jadi bener minggu sekali. depan. Nah, kita Mm-mm. juga dapat kesempatan untuk collab sama salah seorang penerima Sevening Ya, plus Sister Chevening. penulis buku pemburu beasiswa. Jadi kalau Hmm. teman-teman ada waktu, tunggu nanti kita Hmm. bakalan share kapan kita mau collab. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu tentang apa sih beasiswa bekerja di internasional dan lain sebagainya bisa langsung follow di Ide Muda pastinya. Karena itu informasinya sangat jelas sekali dan orangnya juga sangat detail sekali. Kalau saya tuh cuma cuap-cuap gibah positif aja kan ya Mbak Santi ya. Oke, Tapi aku terlepas suka kamu kurius, orangnya kurius. Oke, soal ngomongin soal kepo, saya nggak ngomongin soal gibah. Kenapa alasan Mbak Santi di luar itu ya, di luar yang saya tahu itu ya, tentang pengetahuan Mbak Santi tentang Jepang. Oke. Nah, sekarang aku pengen tahu nih Mbak Santi, waktu memutuskan untuk kuliah, tadi kan udah memutuskan, oke, saya berniat setelah kerja 5 tahun, saya harus kuliah nih. Nah, saat ada niat seperti itu, kenapa Mbak Santi membeli World Bank dibanding dengan beasiswa-beasiswa lain? Atau mungkin Mbak Santi punya cerita lain yang sudah apply beasiswa lain dan seperti apa? Monggo di-share. Oke. Jadi World Bank itu sebenarnya bukan pilihan terakhir, maksudnya beasiswa terakhir yang aku coba sebelum akhirnya keterima. Nah, sebelumnya aku udah pilah-pilah juga, Van. Jadi yang aku sempat
mau coba itu pertama AAS, cuman pada saat itu aku merasa profesi plus dari daerahku, which is KTP Bali, itu agak susah karena kan mereka mengutamakan afiliasi tertentu sama daerah timur. Benar. Indonesia Timur. Nah, kemudian yang kedua aku udah coba LPDP, tapi gagal. Oke. Nah, kemudian akhirnya aku lihatlah. Nah, karena kan aku menyasar Jepang nih, kemudian aku lihat di websitenya Todai University of Tokyo, beasiswa apa saja yang kerja sama mereka. Di situ aku lihat ada World Bank, kemudian ADB dan IMF. Jadi semuanya itu ketiganya lembaga internasional multilateral development bank gitu. Nah, kemudian aku kalau yang IMF itu ada satu kriteria yang nggak memenuhi kondisiku saat itu. Kemudian kalau nggak salah itu karena kalau IMF itu instansinya harus tetap menjadi sponsor. Sedangkan kalau di bank itu kita sistemnya itu bukan dinas ya, maksudnya bukan tugas belajar, tapi cuti. Cuti karena bukan kementerian, bukan PNS kayak gitu. Kita sifatnya cuti. Nah, jadi akhirnya aku coba World Bank dan ADB pada saat itu. Nah, karena itu balik ke judul kita ya, maksudnya pada saat itu World Bank sama ADB sebenarnya beasiswa yang menurutku peluang banget buat kita yang sudah lama bekerja, karena persyaratan utamanya sendiri harus ada experience kerja minimum 2 tahun untuk ADB dan 3 tahun untuk World Bank gitu. Gitu. Jadi yang utama. Nah, yang seperti dijelasin Mbak Santi, mungkin teman-teman semua yang sudah bergabung di sini bakal berpikir bahwa kalau kita udah kerja 4 tahun, 5 tahun, kita bakal ngerasa kayak susah sekali untuk dapetin beasiswa. Padahal saat kita udah bekerja selama itu masih banyak banget beasiswa yang sangat menginginkan kita untuk bertemu, kan ya Mbak ya? Nah, kalau misal kita ngomongin soal mungkin beasiswa bakal untuk anak-anak yang fresh graduate, ya mungkin teman-teman tahu pengalamannya anak-anak LPDP adalah mereka yang baru fresh graduate dan juga sudah langsung mendapatkan beasiswa. Nah, banyak sekali beasiswa yang kita tahu dari Humphrey Duffy yang Amerika itu fellowship atau chevening, dan itu mereka juga memberikan requirement kalau kita harus bekerja selama 2 tahun minimal atau 3 tahun minimal. Gitu. Nah, saya sangat salut sekali sama Mbak Santi, luar biasa perjuangannya. Udah gagal LPDP, masih mau nyoba lainnya. Nah, ini kayaknya aku mau nyari tips ya, Mbak. Tapi, sebelum aku minta tipsnya Mbak Santi, aku mau congratulate buat tulisannya Mbak Santi yang sudah dipublish dengan judul The Impact of COVID-19 on Financial Stability and Regional Financial Safety Net in ASEAN. Dan itu dipublish di Asia Pathways, di Asian Development Bank. Congratulations! Keren banget. Makasih Evan, kok tahu sih? Tahu dong, namanya juga orang kepo. Makasih Pak, jadi itu aku dapat kesempatan karena aku magang. Oh ya, kelebihannya juga kuliah di luar negeri itu, apalagi kalau misalkan lumayan ya, maksudnya universitasnya nama, jadi kita dapat kesempatan nih untuk internship di beberapa organisasi karena mereka udah kerja sama Van. Nah, benar banget. Karena kan kampusku kerja sama ADBI, jadi setiap tahun mereka menerima mahasiswa dari Todai untuk internship di sana gitu. Jadi mumpung lagi summer holiday dan aku nggak bisa pulang ke Indonesia, jadi aku internship sana gitu. Luar biasa, keren banget ya Allah. Nah, Mbak Santi, kalau ngomongin soal World Bank ya, Mbak Santi kan mungkin di World Bank juga dipilihkan atau mungkin mereka juga menerima beasiswa dari lainnya. Ibaratnya adalah beasiswa dari kampus lain. Enggak di Tokyo doang, maksudnya bukan di Jepang doang. Nah, kenapa Mbak Santi langsung strict to the point, aku kayaknya mau Jepang aja deh. Kenapa nggak merasa pengen stay di Eropa kayak teman-temannya Mbak Santi yang itu, yang mereka harus lari ke Eropa, kan Mbak Santi bisa reunian di sana kan, dengan sangat luar biasa reuninya kan. Kenapa langsung strict to the point? Oke lah, aku Jepang aja deh, kayaknya aku yakin deh dan mantap di Jepang gitu. Ya. Mungkin
aku ini juga ya, Van ya, ngelihat kemampuan dan peluang ya, Van ya. Jadi kalau misalkan, jadi kemarin tuh pasti aku bikin list mana prioritas utamaku, kemudian yang di bawahnya kayak gitu. Yang pertama memang pada saat itu aku pengen Jepang. Karena jujur aja, kalau dari kemampuan sertifikat bahasa Inggris, Van, mungkin pada saat itu nilai sertifikat TOEFL-ku itu nggak memenuhi untuk orang Eropa gitu. Dan aku juga ngerasa jika misalkan aku ke Eropa atau Amerika, bukan pesimis, cuman aku ngerasa kayak tempatku itu ini gitu loh, Van. Maksudku, aku mungkin akan mendapat beberapa kesulitan karena gini, aku dari 4 skill bahasa Inggris, Van, aku tuh paling lemahnya di listening. Dari nilai paling lemahnya di listening, dan paling bagusnya di writing malah kayak gitu. Oke. Memang anak riset kan ya dari dulu ya, Mbak ya. Iya ya, gitu kali ya. Oke. Gitu. Jadi pada saat itu aku ngerasa kayak oke, mungkin suatu saat aku akan coba, maksudnya aku akan challenge diriku ya, cuman aku butuh waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan itu gitu. Biar tidak terkesan memaksakan dan ujung-ujungnya aku nggak bisa maksudnya nggak bisa menghadapi situasi di sana gitu, karena ya itu lagi kemampuanku pada saat itu. Nah, ini juga salah satu tantangan di mana kita udah pada saat itu kerja gitu ya, kerja, which is aku pada saat itu kerjanya dari jam 7 pagi sampai pulang rumah jam 9 malam setiap hari. Benar. Jadi pada saat itu untuk mengejar nilai bahasa Inggris itu maksudnya sertifikat bahasa Inggris itu lumayan tantangan banget buat aku, karena ada waktu belajar. Pulang rumah udah capek. Jadi aku cuma bisa belajar malam sama weekend. Jika memang aku pengen mencoba benua di Eropa atau di Amerika, aku butuh waktu yang lebih banyak untuk bisa mengejar nilai itu gitu loh, Pak. Benar. Standar mereka. Dan pada saat itu aku nggak mau dong lama-lama. Iya. Dan aku pengen tuh ngejar yang Olimpik 2020 yang ternyata batal. Jadi Nah, Mbak Santi, sekarang kan Mbak Santi tadi udah ngejelasin soal obstacle nih. Kalau kita sebagai anak-anak milenial nih, yang mungkin juga akan merasakan seperti Mbak Santi, yang sudah di zona nyaman, udah dapat gaji gede, dengan kerjaan yang sangat sibuk sekali, terus harus memiliki intuisi atau niat yang sangat besar untuk gabung, aku mau sekolah lagi deh, gitu. Itu kan di tengah-tengah karir itu sangat dilema sekali. Di satu sisi karirnya udah sangat menanjak tinggi, orang-orang sudah istilahnya ngepoint bahwa kamu itu loh di sini di perusahaan ini tuh udah jadi manajer, udah gaji gede, udah enak-enak doang, udah kamu nggak ngapain ngeburu yang lain, kan hal-hal yang seperti itu kan pasti akan muncul gitu kan. Di tengah-tengah karir juga kita kan dilema bahwa kalau semisal aku kuliah lagi nih, bakal nggak ngerasain dapat gaji lagi, bakal nggak ngerasain punya atmosfer untuk ketemu klien ataupun secara profesional lah istilahnya. Nah, di situ obstacle yang seperti itu apa sih yang membuat kita, Mbak Santi juga akhirnya bisa ngeplan. Aku harus berencana ini, aku harus memprioritaskan ini segala macam. Bagi dong Mbak Santi tipsnya. Akhirnya biar kita tuh akhirnya bisa terbuka pikiran bahwa dunia ini tidak sesempit ini loh kayak gitu. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya Van, kalau memang kita masih bisa punya kesempatan untuk tetap kerja, maksudku tidak nggak resign atau masih tetap terafiliasi gitu ya Van ya, dan tetap bisa sekolah, itu malah aku rekomendasi seperti itu gitu. Nah, sebenarnya di tempatku kerja kemarin itu kan ada sistem cuti di luar tanggungan, tapi harus jangka waktu tertentu. Itu di atas 5 tahun ke atas gitu ya, Van ya. Itu kok. Jadi tetap setelah sekolah bisa balik ke instansi itu, tapi memang di partnya kita nggak tahu mau ditempatkan di mana seperti itu.
kayak gitu. Cuman kemarin kenapa aku memutuskan untuk resign itu kan memang pilihan hidup dan ada juga beberapa pertimbanganku gitu. Tapi kalau Benar. buat teman-teman yang selalu tanya ke aku enaknya gimana, aku selalu sih rekomendasiin kayak ya udah cuti aja atau ngambil tugas apa kalau PNS tuh tugas belajar kayak gitu maksudku. Tetap bisa jalan dua-duanya kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri kenapa akhirnya aku berani untuk sekolah, meninggalkan zona nyaman gitu. Jujur aja ya, aku yakin sama diriku gitu loh, Van, maksudku. Aku bisa kok mendapatkan yang seperti itu pasca sekolah. Tapi memang itu tidak cukup. Itu harus diimbangi dengan kerja keras selama di sini. Jadi sekolah di sini nggak boleh sekolah aja gitu loh. Maksudnya tetap mencari skill yang lain, mengembangkan skill yang maksudku jangan bukan hanya kutu buku aja gitu. Sekolah pulang. Halo Mbak Santi, gabung lagi. Putus ya, ada kendala koneksi. Oke, nah, melanjut Mbak Santi. Sejauh mana aku ngomong sampai mana kan didengar? Sampai Mbak Santi merasa bahwa waktu itu mikirnya kita harus bisa membandingkan diri sendiri. Nanti kita harus punya skill selain kuliah pulang. Jadi ibaratnya adalah Mbak Santi udah yakin bahwa nanti setelah kuliah di sini memiliki kerjaan yang lebih bagus lagi kalau diimbangi dengan kerja keras saat di situ, gitu. Ya benar, karena kalau misalkan udah ngambil keputusan besar, resign gitu ya, keluar dari perusahaan atau tempat kerja yang bukan nyaman, kita harus siap dong, berarti maksudnya dengan usaha yang lebih besar agar nanti setelah kuliah kita minimal bisa dapat yang senyaman itu atau bahkan bisa lebih gitu, kayak gitu. Jadi sayang kalau misalkan kesempatan untuk di luar nggak dimanfaatkan untuk mengembangkan skill kita. Gitu. Kan mendingan tetap di tempat kemarin. Benar banget. Gitu. Benar. Kayak ada yang tanya kan. Nah, Mbak Santi, tapi cara ngeplannya gimana sih? Cara Mbak Santi akhirnya merencanakan, memprioritaskan, saya udah memutuskan untuk resign, tapi aku harus kayak gini. Ibaratnya kayak kita meminimalisir resiko ceritanya. Yang jelas apply beasiswa dulu baru resign, jangan resign dulu baru. Jadi kita harus diterima dulu. Kalau aku kemarin kalau sampai diterima barulah mengajukan resign, itu pun karena pilihan ya, bukan aku rekomendasikan ke teman-teman untuk resign kayak gitu. Kalau bisa sambil tugas belajar itu lebih bagus. Nah, jadi pada saat itu setelah 4 tahun lebih 8 bulan akhirnya aku lihat kesempatan, maksudnya lihat bukaan beasiswa, sudah apply LPDP tapi gagal, akhirnya aku coba World Bank. Kemudian pada saat proses apply di World Bank itu sendiri aku udah minta support dari atasan karena yang dinilai. Nah, persyaratan dari World Bank itu kan selain sertifikat bahasa Inggris, kemudian statement of purpose yang ringkasan resume kita, itu yang paling penting adalah recommendation letter dari atasan dosen. Kemarin aku ngerasa kekuatanku itu pada recommendation letter sama statement of purpose karena nilai bahasa Inggrisku tuh pas-pasan kok kayak gitu. Nah, untuk bisa dapat recommendation letter yang lumayan bagus itu kita harus minta support dari atasan. Gitu. Jadi aku ada tuh proses meyakinkan atasanku. Atasan kan pasti kayak maksudnya kayak yakin gitu loh. Apalagi waktu itu kan di daerah ya, bukan di kantor pusat ya. Jadi pada saat itu aku harus meyakinkan ke atasan kayak ya saya yakin kok gitu untuk ini gitu. Pada akhirnya barulah mereka mau untuk support saya karena susah banget jujur kalau misalkan atasan nggak support kita lagi proses apply beasiswa itu pasti susah gitu. Jadi harus sepersetujuan atasan karena misalkan tiba-tiba kepetlok lagi belajar gitu, mereka nggak aneh gitu loh kayak
lagi belajar Oke, ya oke. sono belajar gitu. Ya udah belajar bahasa Oke. Inggris sana belajar TOEFL kayak gitu. Jadi gitu Nah, sih. Mbak Santi ada pertanyaan dari Dark Magician. Mbak Oh Santi itu Mas izin Agus tanya teman. dong. Oke, nah izin bertanya lo Mas, kalau mau sekolah cari beasiswanya dulu atau sekolahnya dulu ya kita. Nah, mungkin Mbak Santi Oh bisa ngomong. Mas Agus juga ditodai. Jadi kalau itu tergantung beasiswanya. Ya, kalau misalkan beasiswa seperti Max, mungkin Evan tahu yang Ah, Japan Government sama iya. beberapa beasiswa lain dari pemerintah negara lain itu mungkin beasiswanya Hmm, dulu keterima. benar. Kalau Hmm, beasiswaku yang World Bank, oh ya LPDP juga ah, beasiswa itu yang keterima. nya dulu. Karena nggak bisa lanjut kalau misalnya beasiswanya nggak keterima. Kalau di World Bank itu Oke. sistemnya itu karena kerjasamanya sama kampus kan malah yang menseleksi Ah, sebenarnya kampus yang memberikan ah, nominasi ke beasiswa ke pihak beasiswa itu dari kampus juga gitu kan. Jadi ah, jadi tergantung beasiswanya. Kalau yang beasiswaku itu yang nyeleksi semuanya nih dari kampus kan, semuanya dari yang mengadakan wawancara kayak gitu, yang Oh, I see. kampus kemudian dia memberikan nominasi keluarlah nih nama-nama nomininya seperti itu. Kemudian nanti ada lagi proses dari pihak pemberi beasiswanya dari World Bank-nya gitu, dari EDB-nya kayak gitu. Oke, Mbak Santi lanjut pertanyaannya tadi ada dari Jackie. Nah, ada minimal TOEFL nggak sih pas waktu Mbak Santi nge-apply di situ atau emang langsung pakai IELTS atau gimana? Oh ya, jadi di tempatku sendiri itu dibebaskan mau TOEFL atau IELTS. Yang stated di websitenya itu ada minimumnya 100. Iya. Untuk TOEFL IBT. Kalau yang Oke. IELTS 6,5. Kayaknya itu general kan, maksudnya Oh, nah. banyak beasiswa juga standarnya seperti itu. Benar, benar banget. Nah, buat teman-teman semua, for your information juga, Mbak Santi itu termasuk orang yang sangat beruntung karena dikelilingi juga teman-teman dekat yang juga memiliki energi positif. Mereka juga sama-sama ngoyo, ya istilahnya ngoyo ya Mbak ya, ngomongnya ya. Ngoyo untuk sesuatu hal yang lebih besar dari itu. Kalau aku ngelihat dari, aku ngomongnya geng, kayaknya nggak enak deh gengnya. Grupnya Mbak Santi nih. Gak ada Nah, grup. Circle, oke. Circle-nya Mbak Santi itu sejak kuliah itu sama teman-teman yang memang sudah nggak mau dianggap rata-rata. Harus gimana caranya kita go beyond lah istilahnya. Nah, aku pokoknya nyapa ada Kak Arut juga. Ada Kak Arut juga yang secara background-nya, gila. Kak Arut itu teman dekatnya Mbak Santi yang ya soulmate lah ya. Yang dia juga yang doi bekerja di United Nations dan juga memiliki kesempatan kuliah S2 di Italia dan juga ada Mas Januar yang memiliki pengalaman sama di ODP Mandiri dan sekarang juga kuliah di Denmark. Itu kayak gimana ya? Kamu nggak bisa bayangin deh. So, buat teman-teman semua, kalau circle-nya ngerasa kayak ada toxic, langsung aja dilempar, ambil aja sesuatu circle yang lebih baik lagi. Gitu kan ya, Pak ya? Kalau ngomongin kayak Suhai Salim, kalau aku sih percayanya kita akan attract orang-orang yang punya gini ya, maksudnya satu frekuensi sama kita ya, Van ya. Benar. Ya, jadi secara natural kita akan mengeliminasi orang-orang yang tidak sefrekuensi dan mendekat dengan orang-orang yang satu frekuensi. Kebetulan karena aku punya cita-cita untuk keluar, maksudnya sekolah di luar, ya nyambungnya sama orang-orang yang emang punya mimpi kayak gitu juga gitu loh. Oke. Kalau pribadi ya Mbak Santi ya, saya pernah berpikiran tentang teman-temannya Mbak Santi. Kayaknya teman-temannya Mbak Santi kalau reunian gimana ya? Jarang. Oh, teman yang mana? Teman circle lah, teman circle sedekat itu, yang deket-deket itu. Berpikir ya, kayaknya teman-temannya kalau mereka lagi kumpul bakal reunian gimana ya? Kayak tahu. Ya aku menunggu lah ya. Aku menunggu foto bareng-bareng lah ya.
kita mimpi reuninya nggak di Indonesia, Van. Oh. Nah, itu kan udah ngebayangin bakal reunian di Kepulauan Fiji atau di Maldives bareng-bareng, itu keren luar biasa. Kan sama-sama bertumbuh ya, jadi sama-sama Iya. bertumbuh kayak gitu. Nah, Mbak Santi, kalau sekarang kita ngomongin soal fenomena milenial. Kalau fenomena milenial sekarang kan kita tahu bahwa saat kita bekerja, mungkin ada perasaan yang kita nggak cocok atau segala macem gitu. Atau mungkin bagi anak-anak milenial itu ngekip motivasi kita untuk bisa go beyond itu agak-agak susah. Mereka kadang ngerasa bahwa udahlah ini nggak zona nyaman aku, tapi aku mau sesuatu yang escalate lebih lagi deh gitu. Tapi untuk sesuatu yang mungkin kita akan mengerti bahwa resiko ini terlalu berlebihan deh, resiko ini terlalu gede deh. Nah, Mbak Santi bisa nggak sih ngasih kayak tips buat mereka, teman-teman anak-anak milenial sekarang ini, gimana caranya untuk keep motivated, untuk selalu bisa menjaga mimpinya, menjaga hal-hal besar dalam diri kita, agar kita bisa berkembang dan bertumbuh. Oke. Kalau dari aku sih semuanya pasti berawal dari harus rendah hati dulu ya kan ya, humble. Karena dari humble kita pasti akan ingin belajar terus, kemudian tidak cepat berpuas diri, dan berani untuk mengambil tantangan. Karena kan gini, kita mungkin pernah tahu kan fixed minded sama growth minded gitu. Maksudnya kita sebagai milenial kan seharusnya punya growth minded. Growth minded adalah kita harus punya pola pikir yang harus berkembang. Kalau fixed minded kebalikannya kan kita ngerasa apa yang kita punya sekarang, ilmu yang kita punya sekarang itu udah paling hebat dibandingkan orang lain. Benar banget. Paling benar lah gitu. Jadi mendapat masukan orang, kemudian dapat kesempatan di luar. Kalau kita tidak punya growth minded, kita akan melihat ininya dulu, kesulitannya dulu nih gitu. Sedangkan kita punya growth minded, yang kelihatan pertama adalah kesempatannya dulu. Nanti halangannya atau kesulitannya itu barulah kita analisis mana yang kira-kira kita bisa handle, mana yang kira-kira, maksudnya kita bisa bikin list lah dari 1 sampai 10, mana yang kira-kira resikonya ini atau permasalahan ini agak susah diselesaikan sendiri. Kalau emang agak susah, oke, kita bisa minta bantuan teman atau orang yang lebih ahli gitu. Jadi jangan tanya kayak gitu. Tapi kita lihat dulu kesempatannya kayak gitu kan. Jadi balik lagi semuanya dari mindset. Kalau mindsetnya growth, berkembang, kita pasti akan mau tetap belajar. Nggak usah jauh-jauh, maksudnya sebagai milenial, apapun yang ada di sekitar kita, sama siapapun kita bisa pelajarin, kayak gitu loh, Van. Iya. Nah, Mbak Santi. Dan yang susah emang tetap rendah hati. Benar banget. Kalau kita ngomongin soal growth minded sama fixed minded, nah kita tahu nih sekarang ada dilema sosial. Anak-anak zaman sekarang, mungkin yang kayak fresh graduate atau yang mereka lagi kuliah atau mereka yang baru bekerja mungkin belum sampai 5 tahun, mereka memiliki dilema yang sangat luar biasa sekali di saat lingkungan telah memberikan standar-standar tersendiri yang harus dicapai. Terkadang manusia akan berpikir bahwa parameter sukses seseorang adalah mereka yang punya mobil mewah, mereka yang punya rumah, dan juga married life atau sudah menikah. Standar yang seperti itu terkadang membuat yang growth minded kita akhirnya kalah. Atau mungkin kita akan berpikir, oh iya deh, lingkungan aku kayak support kayak gini. Kayaknya kalau aku semisal mau bermimpi untuk kuliah di Columbia University US, aku ini anak perempuan, kayaknya enggak deh kayaknya. Nah, itu gimana sih Mbak caranya kita harus keep motivated di saat dilema itu sangat destroy kita? I see, benar itu dan aku rasakan. Jadi sebelum aku kuliah keluar pun, Van, itu udah lumayan mendapatkan tantangan ya, maksudnya dalam artian aku adalah satu-satunya maksudnya anak cewek di keluarga besar yang kuliah keluar.
Nah, itu Yap. pasti dari keluarga langsung heboh dong, kayak Ah. jangan dikasih anak cewek, kasihan keluar, kasihan. Kemudian dari lingkungan kerja juga, bahkan aku cukup lumayan nih. Jadi aku kaget juga karena di sekitar itu sempat ada yang bilang kayak cewek jangan karirnya tinggi-tinggi, jangan sekolahnya tinggi-tinggi, nanti cowok takut, nggak ada yang mau deket kayak gitu. Ya, dan itu wajar, Iya. apalagi kita di Indonesia, karena kan kita berasal dari background yang patriarki kayak gitu, jadi itu wajar. Cukup dijadikan, maksudku, oh iya benar, kita karena kita budayanya patriarki, cuman itu jangan mengubah motivasi kita. Jadi yang harus dilakukan, yang pertama harus benar-benar punya motivasi yang benar-benar real ya. Oke, motivasi besar tuh ada. Seperti aku misalkan, goal besar tuh aku ingin bermanfaat bagi lebih banyak orang gitu. Nah, nanti dipecah nih caranya gimana, mau jadi apa gitu. Setelah jadi apa yang harus dilakukan kayak gitu. Kalau kita, menurutku, kalau kita udah punya motivasi yang besar, nah bukan cibiran ya, komentar yang di sekitar itu nggak akan cukup kok untuk menurunkan upaya kita gitu, usaha kita, motivasi kita kayak gitu. Mungkin dengar bisa, maksudnya kita perlu mendengar, jangan mengabaikan ya. Kalau buat aku sih, aku nggak pernah mengabaikan, mendengar, dan maksudku coba di analisis kayak maksudnya apa kayak gitu. Oke, misalkan cewek di luar negeri sendiri, mereka takut, ya bener sih, karena kan sendiri gitu loh, nggak ada keluarga, nggak ada yang jaga gitu. Gitu aja, dianalisisnya seperti itu aja, bukan malah kayak, oh ya kan cewek sendiri di luar negeri bahaya, jadi nggak usah deh kuliah kayak itu, jangan seperti itu gitu. Ya caranya sebagai milenial dengan banyak standar yang berkembang di masyarakat, kita buat dulu motivasi atau goal, visi bisa dibilang visi besarnya, karena kalau tanpa visi besar, jangankan, maksudku bukan hanya masalah ke luar negeri, apapun rencana kita nanti pasti terombang-ambing karena kita nggak punya visi gitu. Jadi ikut standar A, kemudian sudah di posisi A, ada komentar orang lain, kemudian ikut lagi ke B, seperti itu. Jadi harus punya dulu visinya. Kalau aku sih gitu sih, Van. Oke, so kita udah gak nyangka Mbak Santi, kita udah 46 menit. Nah, Mbak Santi boleh kasih last statement sebelum saya resume semua apa yang sudah Mbak Santi bicarakan pada malam hari ini. Last statement dong buat teman-teman. Jadi balik lagi ke judul obrolan kita. Jadi menurutku, aku yang dulu mikir bahwa setelah lama kerja itu kesempatan untuk mencari beasiswa itu susah, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Malah kesempatan untuk mencari beasiswa ketika kita sudah memiliki pengalaman kerja yang lumayan baik, lumayan panjang, itu terbuka lebar. Dan tergantung dari seberapa motivasi dan upaya kita. Karena tantangan sendiri ketika kita sudah bekerja dan mencari beasiswa adalah yang pertama waktu, kemudian tenaga. Karena kita kan udah habis waktu dan udah capek. Benar-benar sebelum mencari beasiswa, pastikan yang pertama harus ada motivasi, dan yang kedua komitmen. Jangan setengah-setengah. Karena apalagi orang yang sudah kerja dan setengah-setengah mencari beasiswa, itu buang-buang waktu menurutku, Van. Kerjanya nggak concern, kemudian mencari beasiswanya nggak concern juga gitu. Jadi yang pertama itu pastikan dulu motivasi dan komitmen untuk mencari beasiswanya. Dan dan kalau memang sudah punya dua-duanya itu pasti kok tercapai. Nice banget. Nah, buat teman-teman semua yang sudah bergabung di sini, saya resume apa yang sudah Mbak Santi bicarakan ya, Mbak ya. Let me resume. Nah, kita ngomongin soal topiknya adalah how to get scholarship for mid-career professional. Buat teman-teman semua pasti akan ngomongin, ini mungkin akan keluar tipsnya, ya mungkin Anda bakal ngomongin soal World Bank, Asian Development Bank, LPDP, dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya dilematik yang terbesar, Mbak, buat kita, orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan ternama,
udah sangat nyaman segala macam. Itu adalah tantangan terbesar bagaimana cara mendapatkan beasiswanya. Kita nggak tahu dong, mungkin dulu waktu kita mahasiswa bakal gampang, kita fokus untuk ya ngomongin soal IELTS, kita akan concern ke bahasa Inggris karena kita memiliki banyak waktu. Tapi saat kita memiliki tantangan yang luar biasa sekali saat kita kerja, gaji gede, waktu sudah cukup nggak cukup banget buat kita untuk belajar, mungkin kita mau nge-escalate kemampuan berbahasa Inggris kita juga kita nggak tahu bagaimana harus nge-grow dengan sangat cepat, gitu kan. Terus mungkin juga ada dilematik sosial yang saya bicarakan sama Mbak Santi yang soal fixed minded dan growth minded. Di tengah-tengah itu terdapat dilematik yang besar terhadap sosial. Ya kita juga nggak ngerti bahwa itu adalah tantangan terbesar bagaimana cara mendapatkan beasiswa saat kita sudah ada di mid-career professional. Nah, buat teman-teman semua, yang terpenting dari itu semua adalah kita harus nge-keep motivasi kita dan juga komitmen kita. Seberapapun besar mimpi kalian, tapi kalau kalian tidak meng-keep motivasi ataupun komitmen kalian, mimpi itu hanya ada di awang-awang saja. So, kalau kita udah ngerti bahwa mimpi kita ada di Mars, di planet Mars, tapi nggak mungkin dong kita ke planet Mars lewat Garuda Indonesia. Kita harus ngerti bagaimana caranya ngebangun roket untuk bisa ke sana. Kan gitu nggak, Santi, kan ya? Satu lagi, Van, mungkin ini benar-benar yang lain. Setelah aku memutuskan ini worth it banget buat aku, dan aku sangat tidak menyesali keputusanku. Oke. Nah, itu adalah motivasi juga buat teman-teman semua, mungkin yang sekarang lagi dilema banget. Bagaimana caranya kita mengekip motivasi kita saat kita ngerasa bahwa yaudahlah semua ini sudah ada. Saya sebagai seorang perempuan di dalam budaya patriarki juga, rasanya untuk menggapai mimpi besar itu kayaknya ada tantangannya jauh lebih besar. Tapi kata Mbak Santi adalah semua itu layak untuk diperjuangkan dan semua akan indah pada waktunya. Oke? Nah, nggak sabar sekali. Terima kasih juga udah Mbak Santi yang ngasih waktunya. Sampai sepanjang ini sangat menyenangkan sekali. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung, teman-temannya Mbak Santi. Salam juga teman Mbak Santi yang yang saya idolakan. Dan juga terima kasih buat teman-teman saya yang sudah bergabung. Semoga apa yang sudah kita sampaikan berdua pada malam hari ini memiliki manfaat, memiliki informasi yang sangat besar, dan juga memberikan kemantapan hati buat teman-teman semua saat memiliki masalah yang sama. Oke? Terima kasih Mbak Santi, selamat malam. Terima kasih. Ya. Salam. Arigatou gozaimasu. Daitasimasu. Dah.